ternyata tidak semua yang kelihatannya baik itu efeknya, pengaruhnya juga baik. Jadi katanya Descartes, I desire to live in peace and to continue the life I have begun under the motto to live well you must live unseen. Ini motonya, padahal dia orang terkenal, orang masyhur, tapi motonya untuk hidup dengan baik kamu harus hidup unseen, tidak dikenal. Kalau kamu dikenal orang, susah hidupmu. Jangan salah, mungkin banyak di antara kita yang cita-citanya jadi orang terkenal. Ingat-ingatlah, terkenal itu membuatmu sumpek. Maka motonya Descartes itu, to live well you must live unseen. Must I advance. Saat aku terlindung, tertopengi, tidak ada yang tahu, aku berkembang sebagai diriku sendiri pastinya. Tapi kalau banyak orang itu kan kamu harus mencocokkan macam-macam. Mau ngaji ke sini aja kan ya harus membayangkan di sana situasinya kayak gimana. Aku harus berangkat jam berapa, pakai baju yang gimana, duduknya nanti kira-kira sebelah mana. Itu kan kamu menata macam-macam. Kenapa? Karena ada orang lain dan kamu dikenal. Apalagi di sini temenmu banyak, bahwa nanti ada dia yang cerewet, nanti ada dia yang terus kamu kan menata strategimu sendiri. Tapi kalau tidak ada yang kenal, santai saja. Hari ini 1-2 mungkin mahasiswa banyak yang kenal saya, itu kan aku jadi tidak bebas. Bu, saya maunya ke sini tuh ya pakai kaos oblong biasa saja, santai aja, sambil sarungan kelekaran di sini ngobrol biasa. Karepku kan ngono, tapi kan tidak bisa. Karena kalau saya gitu, besok pagi mesti masuk WA, Facebook, terus populer di mana-mana sarungnya. Iya. Oke, tidak dikenal itu enak. Makanya tadi ada fase di hidupnya Descartes dia uzlah, menjauh, tidak dikenal. Bahkan nanti di beberapa buku ada yang menyebut jangan-jangan Descartes ini mata-mata. Karena bisa nyamar, bisa tidak dikenal orang. Meskipun kalau katanya Descartes sendiri, yo kepentingannya ilmu, refleksi. Bagi yang suka meditasi, suka refleksi, suka kontemplasi, gayanya Descartes bisa ditiru. Life unseen, tidak terlihat orang. Kalau kamu sedang sendirian, tidak ada orang kan kamu bebas. Mau ngapain aja boleh, mau joget-joget, mau dangdutan kan tidak apa-apa. Tapi kalau banyak orang kan kamu mikir-mikir. Itu moto. Cuma hidup sendirian bukannya hidup tidak ngapa-ngapain atau melarikan diri. Kalau Descartes hidup berfilsafat. To live without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed without attempting to open them. Hidup tanpa berfilsafat itu sebenarnya sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Kamu itu punya mata, banyak hal indah di sekelilingmu, bukalah. Tapi kamu lebih milih menutup mata. Ya, kalau bahasa politiknya kamu milih status quo, pengen tetap kayak gini aja biar tidak berubah-berubah. Nanti kalau aku berpikir, kalau aku bernalar macam-macam, jangan-jangan kenyamananku ini terancam. Maka orang lebih milih tidak mikir, lebih milih sudah jalan seperti biasa saja. Itu kayak orang merem kalau bahasa Jawa nih. Jadi kamu biar aman itu merem, kayak burung onta kalau dikejar musuh, biar tidak ketahuan kepalanya yang dimasukkan dalam pasir, padahal badannya besar kelihatan dari luar. Ketika kepalanya masuk dalam pasir, dia merasa aman.
Padahal bahaya yang sebenarnya mungkin justru mengancam, tapi kamu tidak tahu, kamu aman. Kayak kamu nonton film horor itu loh, begitu hantunya keluar kamu kan merem. Loh, padahal nikmatnya film horor itu kan mau lihat hantu. Iya, tapi kamu malah merem loh. Kalau gitu ya nonton komedi, jangan nonton horor. Tapi ketika bagian intinya kamu malah merem, kamu malah menutup mata. Maka ya, ayo uzlah, tujuannya apa? Berefleksi tentang hidup. Ayo berfilsafat, kontemplasi. Kenapa? Ya karena sangat banyak hal yang harus difikirkan ulang dalam hidup kita ini. Banyak hal yang kelihatannya baik, tapi kadang-kadang efeknya enggak. Bahkan hari-hari ini saya merekomendasi kalian kalau mau menasehati orang, coba pamit dulu. Mau enggak kamu saya nasihati? Kamu butuh nasihatku enggak? Itu menurut saya lebih efektif daripada tiba-tiba saja kamu nge-share yang menurutmu baik-baik. Kenapa? Kadang-kadang isinya yang kamu share itu baik, tapi efeknya bisa jelek. Efeknya bisa dosa. Misalnya temanmu jadi berdosa karena nganggap kamu alah sok soleh misalnya. Alah pamer pengetahuan. Alah padahal isinya apik, tapi keluarnya efeknya malah jelek. Yang lahir malah dosa. Temenmu malah emangnya cuma kamu yang ngerti yang baik-baik itu, aku yang ngerti. Dia malah jelek. Makanya pamitlah dulu. Kadang-kadang hasilnya kan malah debat gegeran. Tadi baik loh ya mau ngasih nasihat, keluarnya gegeran. Saya tidak tahu sekarang di mana-mana tiap kali ada postingan komentarnya mesti gegeran. Tentang apa saja, wong yo biasa-biasa tentang sepak bola saja ya komentari gegeran. Tentang apa saja gegeran. Jangan salah kalau pakai bahasanya Ghazali, apa yang kamu biasakan itu akan membentuk karaktermu, meskipun mungkin awalnya iseng. Banyak kan mungkin di antara kalian ngomentari apa, mancing isu aja biar rame kan gitu kadang-kadang. Tapi jangan salah, kalau terus-terusan begitu akan jadi watakmu, watak polemik, watak gegeran. Kalau itu jadi watak, lama-lama terinternalisasi, dia berpengaruh pada struktur bahkan ke DNA-mu. Kalau DNA-mu polemik, besok kamu mewariskan itu pada anak turunmu. Jadi anak turunmu ya senengannya gegeran. Dipancing sidik ngamuk, kenapa? Warisannya bapak. Kalau ada rame-rame seneng, kalau sepi sumpek, rame gegeran. Maka hati-hati ya, jangan dibiasakan yang menurutmu tidak baik, tidak penting, tidak ada gunanya, jangan dihabitkan, jangan dijadikan kebiasaan, karena itu terinternalisasi dalam dirimu. Loh, yang kayak gini-gini itu namanya philosophizing, berefleksi tentang hidup. Ternyata tidak semua yang kelihatannya baik itu efeknya, pengaruhnya juga baik.